Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Bunga, Raffi, Alfat, Asep, Ale, dan Rehan akan mempresentasikan materi tentang interaksi manusia dan komputer atau yang biasa disingkat IMK. Dalam presentasi ini kami akan membahas salah satu aspek penting dari IMK, yaitu aspek kognitif. Bagaimana proses berpikir manusia mempengaruhi interaksi dengan komputer serta implikasinya dalam desain antarmuka. Harapannya setelah presentasi ini kita semua dapat lebih memahami bagaimana teknologi seharusnya didesain agar sesuai dengan cara berpikir manusia. Manusia adalah makhluk yang kompleks, terutama dalam cara mereka memperhatikan dan memproses informasi. Saat kita dihadapkan dengan banyak tugas sekaligus atau terlalu lama fokus pada suatu pekerjaan, perhatian kita mudah teralihkan. Bahkan, seringkali kita lebih tertarik membuka media sosial atau notifikasi dibandingkan menyelesaikan tugas utama. Dengan mempelajari human cognition atau proses kognitif manusia, kita bisa memahami batasan dan kemampuan kognitif pengguna. Dalam konteks interaction design, ini menjadi penting karena kita bisa merancang sistem yang mendukung kekuatan manusia dan membantu mereka mengatasi kelemahannya sehingga tercipta interaksi yang lebih efisien dan menyenangkan. Kognitif merujuk pada berbagai proses mental seperti perhatikan, mengingat, belajar, membaca, mendengar, sampai mengambil keputusan. Proses ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Dalam desain interaksi, perhatian, attention, dan ingatan atau memori adalah dua hal yang sangat penting karena mereka menentukan bagaimana seseorang mempersepsikan dan merespons antarmuka yang disajikan. Oleh karena itu, memahami aspek-aspek ini sangat penting bagi desainer untuk menciptakan sistem yang ramah dan efisien bagi pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rehan Putra tentang attention, perception, dan memory. Untuk berikutnya itu aspek cognitive attention. Pada bagian ini kita akan membahas attention atau perhatian. Perhatian adalah proses memilih informasi yang dianggap penting oleh otak di antara berbagai stimulus yang diterima melalui indera baik visual maupun audio. Artinya, otak manusia akan secara selektif memfokuskan diri pada informasi tertentu dan mengabaikan yang lain, sesuai konteks dan kepentingannya saat itu. Sebagai contoh, ketika seorang mendengar namanya disebut di tengah keramaian, atau ketika mereka sedang membuka aplikasi dan secara otomatis memperhatikan highlight visual seperti breaking news atau notifikasi. Itulah perhatian yang bekerja. Implikasi desain dari pemahaman ini sangat signifikan. Desainer harus memastikan bahwa elemen yang penting dalam antarmuka memiliki visual yang mencolok, seperti warna, konteks, ukuran yang besar, atau menggunakan animasi untuk perhatian pengguna. Namun penting juga untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi informasi overload. Terlalu banyak elemen yang mencolok justru akan membingungkan pengguna dan mengurangi efektivitas perhatian itu sendiri. Nah, untuk aspek kognitif persepsi adalah bagaimana otak manusia memproses dan menafsirkan informasi yang diterima oleh indera. Informasi yang masuk ke otak melalui sensor seperti penglihatan, pendengaran, atau sentuhan, kemudian interpretasikan menjadi makna. Persepsi sangat bergantung pada konteks, pengalaman, serta proses kognitif lain seperti memori, perhatian, dan bahasa. Dalam konteks desain interaksi, persepsi sangat menentukan apakah pengguna bisa memahami isi antarmuka dengan cepat atau tidak. Maka dari itu, desain harus mampu mengarahkan persepsi dengan efektif. Beberapa prinsip desain yang bisa ditetapkan antara lain: gunakan website space untuk mengkelompokkan objek agar tidak membingungkan.
Gunakan ikon dan grafik yang familiar agar cepat dikenali. Suara yang digunakan harus jelas dan mudah dibedakan jika desain melibatkan elemen audio. Kita masuk pada aspek berikutnya. Memori merupakan kemampuan kognitif untuk menyimpan dan mengingat informasi yang kemudian digunakan untuk mengambil tindakan dalam desain interaksi. Memori sangat penting karena menentukan bagaimana pengguna mengingat fungsi navigasi atau alur kerja dari sistem yang mereka gunakan. Memori tidak bekerja secara langsung, ia melalui proses filtering yang kompleks seperti encoding, seleksi, dan interpretasi. Informasi yang dianggap penting akan diproses lebih dalam, disimpan, dan bisa dipanggil kembali saat dibutuhkan. Tantangan dalam desain adalah manusia memiliki kapasitas memori terbatas, apalagi untuk short time memory. Maka desain yang baik harus bisa membantu pengguna mengurangi beban memori. Nah, bagaimana caranya? Gunakan interface yang familiar dan mudah dikenal, sehingga pengguna tidak perlu mengulang fungsi setiap kali berinteraksi. Dari membuat pengguna harus mengingat terlalu banyak informasi dalam satu waktu. Fasilitas proses encoding dengan memberi kategori warna khusus, teks, dan timestamp agar informasi mudah diingat atau ditemukan kembali. Dengan mengakomodasi cara kerja memori manusia, kita bisa membuat antarmuka yang efisien, ramah pengguna, dan mendukung kinerja pengguna dalam menyelesaikan tugas. Baik, kita ke materi berikutnya yaitu tentang aspek cognitive learning. Pada aspek cognitive learning, kita memahami bahwa manusia cenderung lebih efektif belajar melalui pengalaman langsung dibandingkan hanya membaca instruksi. Desain interaktif yang baik harus mendukung pembelajaran dengan cara yang alami, melalui praktik langsung, eksplorasi, dan umpan balik yang jelas. Teknologi seperti GUI dan prinsip direct manipulation sangat mendukung proses ini, karena memungkinkan pengguna belajar sambil mencoba tanpa rasa takut membuat kesalahan besar. Jadi, saat merancang antarmuka, kita harus pastikan bahwa pengguna bisa belajar sambil menggunakan, bukan harus belajar dulu baru bisa menggunakan. Itu tadi tentang bagaimana desain mendukung proses belajar pengguna. Sekarang kita lanjut ke aspek kognitif berikutnya, yaitu bagaimana manusia memproses informasi lewat membaca, berbicara, dan mendengarkan. Pada slide selanjutnya yaitu aspek kognitif reading, speaking, listening. Di slide ini membahas manusia memproses informasi lewat membaca, berbicara, dan mendengarkan. Secara makna, ketiga cara ini bisa menyampaikan informasi yang sama, namun dari sisi kognitif ada perbedaan. Membaca lebih cepat dari berbicara, mendengarkan lebih ringan secara kognitif, dan tulisan cenderung lebih permanen serta terstruktur secara tata bahasa. Implikasi untuk desain adalah kita harus menyesuaikan bentuk komunikasi dengan konteks pengguna. Misalnya, menu suara sebaiknya pendek dan to the point. Informasi berbasis suara harus jelas dan mudah diingat, dan teks sebaiknya mudah dibaca serta bisa diperbesar tanpa merusak tampilan. Oke, next slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagian problem solving and decision making. Proses yaitu berpikir mengenali pilihan dan konsekuensi. Dalam kehidupan sehari-hari kita terus-menerus menyelesaikan masalah, merencanakan dan mengambil keputusan. Nah, semua ini itu membutuhkan proses kognitif tingkat tinggi. Lalu implikasi desain yaitu sediakan informasi tambahan yang mudah dipahami. Nah, desain antarmuka yang kita buat itu harus bisa mendukung proses kognitif ini. Misalnya dengan menyediakan informasi tambahan, referensi, atau panduan yang mudah diakses. Lalu gunakan fungsi sederhana dan mudah dipahami. Nah, kita itu harus menghindari fitur yang terlalu rumit. Buatlah fungsi yang sederhana, intuitif, dan mudah diingat pengguna agar dapat membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Lalu next slide selanjutnya yaitu kerangka kognitif. Nah,
Ada beberapa model kognitif yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Yang pertama itu adalah Gulf of Execution and Evaluation. Nah, yang kedua itu ada Information Processing. Nah, kedua model ini itu membantu desainer memahami kesenjangan antara pengguna dan sistem dan bagaimana mengatasinya melalui desain antarmuka yang sesuai. Nah, memahami framework ini membantu kita untuk mendesain dengan baik dan memprediksi bagaimana pengguna akan bertindak saat berinteraksi dengan sistem. Next slide yaitu ada Goals of Execution and Evaluation. Nah, apa sih execution goal itu? Nah, yaitu jarak antara apa yang ingin dilakukan pengguna dan bagaimana sistem memungkinkan hal itu terjadi. Nah, lalu evaluation yaitu apa? Nah, evaluation itu jarak antara keluaran sistem atau output dan bagaimana pengguna menafsirkannya. Nah, execution, tugas desainer itu membantu pengguna menyeberangi jurang dengan antarmuka yang intuitif, memberikan feedback yang jelas, serta menyesuaikan sistem dengan cara berpikir manusia. Lalu ada desain. Nah, kita itu harus mengurangi usaha kognitif yang dibutuhkan pengguna agar pengguna bisa berinteraksi lebih efektif dan efisien. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai information processing. Model ini menjelaskan bagaimana manusia memproses informasi seperti komputer. Ketika menerima stimulus, otak akan memprosesnya, menyaring informasi yang penting, lalu memberikan respon. Namun, saat informasi terlalu banyak, bisa terjadi bottleneck, yaitu keterbatasan dalam memproses informasi. Dalam desain interaksi, penting untuk memperhatikan beban kognitif pengguna dan menyajikan informasi secara bertahap dan terstruktur agar pengguna tidak kewalahan. Lalu pada slide selanjutnya ini mengenai memori manusia. Pada umumnya manusia itu memiliki 3 jenis memori. Yang pertama ada sensor memori, yang kedua ada short term memory atau memori jangka pendek, dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada long term memory atau memori jangka panjang. Memahami perbedaan fungsi dari ketiganya penting agar kita bisa menyesuaikan desain sistem dengan cara kerja otak manusia dalam menyimpan dan memproses informasi. Dengan mengenali cara kerja memori ini, kita bisa mendesain sistem yang tidak hanya ramah bagi pengguna, tapi juga mendukung pembelajaran dan efisiensi kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Asep Kurniawan. Baik, untuk slide selanjutnya adalah sensor memori. Sensor memori adalah tempat penyimpanan sementara dari informasi yang masuk lewat panca indera. Memori ini hanya aktif dalam waktu yang sangat singkat dan hanya informasi yang dianggap penting akan diteruskan ke memori jangka pendek. Terdiri dari 3 saluran, yaitu ikonik, visual, echoik, suara, dan haptik atau sentuhan. Jadi desain interaksi muka harus memanfaatkan stimulus visual, suara, atau sentuhan secara tepat untuk menarik perhatian pengguna dan memfasilitasi transfer ke memori jangka pendek. Lalu untuk selanjutnya yaitu short term memory. Memori jangka pendek ini menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan sesaat, misalnya saat menghitung cepat atau mengingat nomor telepon sesaat. Jadi short term memory terbatas dan informasi cepat menghilang. Karena itu antarmuka harus membantu pengguna dengan menyediakan informasi yang mudah diakses ulang tanpa harus diingat terus-menerus. Jadi desain yang terlalu kompleks itu bisa membuat pengguna cepat lupa langkah-langkah sebelumnya. Contoh menghitung 35 kali 6 dengan memecah langkah perhitungan itu kan bisa membuat cepat lupa. Untuk selanjutnya yaitu long term memory. Long term memory menyimpan informasi dalam waktu lama, termasuk pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Informasi di sini tersimpan selamanya, tapi proses mengingatnya itu bisa lambat dan dipengaruhi banyak faktor. Seperti tadi, kapasitas besar lebih lambat sekitar 1/10 detik. Implikasi untuk desain adalah pastikan informasi penting disimpan dengan cara yang mudah dipanggil kembali, misalnya dengan simbol familiar, asosiasi warna, dan pelabelan yang konsisten.
Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.